menjadi wadah pembinaan dan pengembangan potensi mahasiswa potensi untuk mewujudkan generasi unggul, profesional, dan berdaya saing. Dan untuk misinya, yang pertama, untuk misinya yaitu memberikan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dalam bidang akuntansi. Dan yang kedua, membangun komunitas mahasiswa akuntansi yang solid dan saling mendukung. Dan yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan inovasi mahasiswa dalam menghadapi tantangan bisnis modern. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan pihak industri untuk memperluas peluang karir mahasiswa akuntansi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu menanamkan nilai-nilai etika dan integritas sebagai landasan utama profesi akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam solidaritas. Perkenalkan, di sini kami dari Paslon 2, saya sendiri Iwan Wahidin dari semester 4 dan Kak Aura dari semester 2. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan beberapa gagasan dari Paslon 02. Sebelumnya kita menerapkan prinsip yang namanya solidaritas. Apa sih itu solidaritas? Solidaritas itu adalah solid dan berkualitas, di mana kita harus solid membangun suatu hima aksi ini agar bisa berkualitas. Kita bersama-sama membangun dan agar hima aksi ini tidak hanya di lingkungan kampus saja, tapi bisa membawakan di luar kampus. Nah, untuk visi misinya akan dijelaskan oleh Kak Aura. Baik, ini merupakan visi dan misi dari pasangan calon nomor 2. Visinya yaitu mewujudkan hima aksi sebagai mediator meningkatkan kualitas skill mahasiswa di bidang akademik maupun non-akademik, upaya menjadikan program studi akuntansi unggul di tingkat lokal, regional, dan nasional. Adapun misinya yaitu 1. Menjadi wadah yang menginspirasi dan berkualitas bagi semua mahasiswa akuntansi, terkhusus bagi anggota hima aksi Universitas Pancasakti Bekasi melalui program dan agenda yang efektif. Yang kedua, meningkatkan jiwa kepedulian dan kekeluargaan antara pengurus hima aksi. Yang ketiga, mengoptimalisasi, memfasilitasi, dan mengapresiasi minat bakat mahasiswa akuntansi Universitas Pancasakti baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Nah, itu beberapa visi dan juga misi dari paslon kedua. Paslon ini kita menerapkan kebersamaan. Kebersamaan itu membangun suatu yang baik untuk suatu organisasi. Nah, apa sih itu? Kenapa kita harus solid? Nih, ada pepatah dari seorang ahli namanya Dahlan Iskan. Dahlan Iskan itu seorang pemuka terkenal, yaitu mengatakan kekompakan adalah kunci kesuksesan. Dengan kekompakan antara pemimpin dengan orang yang dipimpin akan membawa bangsa ini maju dan juga lebih cepat. Itu dari pendapat Dahlan Iskan. Nah, di sini kita sebagai pemimpin harus menimbulkan yang namanya kepemimpinan, bukanlah tentang gelar, posisi, atau diagram alur tentang suatu kehidupan yang mengaruhi kehidupan lain. Ada pula fungsi kepemimpinan adalah menghasilkan lebih banyak pemimpin-pemimpin daripada menghasilkan suatu pengikut. Itu menurut dari Seth Godin. Nah, itu adalah gagasan dari paslon kedua. Terima kasih. bagaimana cara kita menghadapi perbedaan pendapat di suatu organisasi. Di dalam organisasi itu pasti kan lebih dari 2 atau 5, bahkan lebih dari 10 orang misalnya. Nah, dari itu pola pikir orang tersebut itu beda-beda gitu. Ada yang misalkan ada yang satu orang itu A, B, C, D, sampai Z, dan bagaimana cara untuk menyatukan dan menghadapi perbedaan pendapat tersebut yang kemudian menjadi satu ya. Jadi dari beda-beda pendapat ini menjadi satu yang kemudian akan disosialisasikan kepada yang lain gitu. Nah, caranya itu kalau menurut kami itu kita ambil dulu pendapat mereka, ambil dulu pendapat dari teman-teman. Kemudian untuk karena untuk menyelesaikan satu masalah itu kita harus musyawarah gitu, untuk mencari mufakat atau hasil akhirnya.
kita tidak mungkin mengambil satu pendapat dan menyampaikan pendapat yang lain. Maka dari itu kita simpan dulu pendapat-pendapat yang lain, kemudian kita pikirkan mata-mata pendapat mana nih yang lebih baik atau yang lebih tepat. Karena dalam berpendapat itu pasti ada positif dan negatif gitu. Nah makanya kita harus saling ulang pendapat teman-teman. Kemudian kita putuskan pendapat mana yang mau kita ambil tanpa menyinggung pendapat yang lain yang tidak kita ambil. Menurut saya, jika setiap orang pasti ada yang nggak suka sama pendapat kita. Namanya manusia, itu kan berbeda-beda pendapat. Cuman kalau untuk organisasi itu pasti kan kita mengambil jalan lurusnya, mengambil mana nih yang baiknya. Kita ambil kita bermusyawarah, semuanya ikut berpendapat, tetapi kita lebih mengutamakan mana yang lebih baik untuk organisasi kedepannya. Karena prinsipnya kalau misalkan kita terlalu mementingkan pendapat kita sendiri, buat apa kita berorganisasi, tapi kalau misalkan kita nggak mendengarkan pendapat anggota kita yang lainnya, seperti itu. Jadi dalam organisasi itu tidak hanya individualisme saja, tetapi juga mendengarkan keluh kesah dari para anggota, dari para divisi yang lainnya, agar nantinya tidak terjadi miskomunikasi dari penyampaian anggota ke bagian ketua ataupun wakil. Jadi kita menampung semua aspirasi, menampung semua pendapat, kita ambil yang baiknya, mana nih jalan yang benarnya, seperti itu. Jadi nggak boleh yang namanya berpihak, saya berpendapat ini berarti harus mengikuti pendapat saya, tidak boleh seperti itu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari panelis mengenai program apa yang meningkatkan akademiknya mahasiswa. Sebelum saya mencalonkan lagi, saya sudah melakukan program yang namanya belajar bersama. Belajar bersama itu dilakukan untuk memahami mengenai sistem akuntansi, komputerisasi akuntansi, dan juga sistem perpajakan. Itu sudah kita lakukan. Nah, lalu apa yang akan kita lakukan untuk non-akademiknya? Alhamdulillah kemarin berkat Hima Aksi juga kita juga membantu UKM futsal dan UKM badminton untuk ke jenjang lebih di luar universitas. Itu, terima kasih. Jadi mungkin tadi poin saya ambil dari jawaban kita sebelumnya, Iwan belajar bersama. Sebenarnya untuk belajar bersama ini bukan harus belajar ya. Apalagi mungkin emang ada beberapa orang yang niat untuk belajar bareng, belajar berkelompok atau tim gitu. Tapi lebih kebanyakan itu bagi 3/70. Jadi 30%-nya ada yang niat belajar, 70%-nya main gitu. Bahkan saya pernah ngalamin juga, kita belajar bareng nih. Satu kelas itu kita belajar bareng. Yang ngerjain itu cuma yang tahu, yang paham betul tentang akuntansi. Jadi yang lain itu nyontek. Jadi kalau menurut saya sih itu kurang efisien ya. Terima kasih. Menanggapi anggota yang pasif dalam kepengurusan, mungkin salah satu caranya yaitu menegur atau langsung menindaki ke anggota tersebut, yang mana hal tersebut tidak bisa dibiarkan karena dapat mengganggu semua aktivitas dan rencana dalam kepengurusan Hima Aksi. Selanjutnya untuk aktif. Gak aktif itu kan berarti kan dia punya masalah baik tentang job yang sudah kita berikan, dia tidak tahu, ataupun mungkin dia tidak mengerti apa yang harus dilakukan gitu, karena kurangnya dari ketua atau wakil ketua, atau mungkin dari kalau ada pembinanya ya, dari pembinanya juga kurang sosialisasi terhadap organisasi tersebut. Jadi mungkin sebaiknya yang tidak aktif ini kita beri masukan dia kenapa nggak dikerjain gitu 12 karena deadline-nya ini udah
udah hari H lah gitu, udah mau mendekati gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk merangkul dia dengan cara kita tidak menyinggung perasaannya gitu. Karena jangan sampai kita menjudge seseorang itu, lu gimana sih nggak mau kerja, tapi lu bukan tugasnya. Nah, jangan sampai kita seperti itu, padahal kita sendiri yang salah gitu loh. Kita memberikan job desk kepada orang yang tidak seharusnya diberikan. Akibatnya dia ya gitu, nggak tahu apa-apa, jadi nggak ngerjain apa-apa gitu ya. Daripada salah dikerjain, mending dikerjain. Oke, saya tanggapi saja mengenai pengangguran ya, berarti. Misalnya dari anggota tersebut, masalahnya bukan masalah dari sistem kampus, tapi dari sistem nilai. Bagaimana caranya untuk penegurannya? Karena kalau bisa udah berhubungan dengan nilai, pasti organisasi juga akan buruk juga. Antara nilai atau organisasi yang didahului yang mana? Nah, di dalam ADRT juga kan, kalau misalnya ada yang bermasalah mengenai kapasitas tersebut harus ditindak. Bagaimana solusinya? Untuk menjawab, jika nanti ada proker ataupun proker, jika itu tidak berjalan, mungkin nantinya kita akan lebih ke sistem diskusi, musyawarah. Kita kumpul antara pengurus dan anggota itu. Kalau misalkan emang program ini nggak berjalan, kita diskusiin lebih apa nih program yang baru yang bakal kita buat lagi. Kalau misalkan memang kita lebih berpikir panjang, kenapa program ini tidak direalisasikan atau kenapa program ini tidak disetujui, kenapa itu gitu. Jadi kita memecahkan masalah itu, dan kalau misalkan kita udah ketemu jawabannya, kita mencari program yang memang itu sesuai dengan job desk yang udah disesuaikan untuk anggota. Bisa dibilang ini adalah apabila ada program yang tidak berjalan, kita harus evaluasi, terus kita harus berkomunikasi juga sama anggota untuk menjadi mufakat. Nah, tadi kakak untuk mengganti prokernya untuk diskusi ya, karena habis ini proker kita nggak berjalan gitu. Nah, disinilah makanya kalau misalkan kita bikin suatu acara atau program kerja, itu harus disesuaikan dengan kemampuan kita sendiri. Makanya mungkin yang nggak berjalan itu karena kita nggak mampu menjalaninya, kita kekurangan sumber daya manusianya atau mungkin dananya. Karena program kita besar, dananya kurang, sumber manusianya nggak ada, ya itu terbengkalai, nggak jadi berjalan. Jadi kalau menurut saya sih lebih baik bikin proker yang memang kita sanggup untuk menjalaninya gitu. Jangan kemudian proker besar, jangka panjang, jangka pendek, tapi nggak bisa dijalani gitu, terbengkalai gitu aja. Baik, ini bertanya pada pasal nomor 2. Mungkin bagaimana sikap dan tanggapan dari pasal nomor 2 dalam tidak efektifan kinerja para anggota dalam imaksi? Silakan pasal nomor 2 untuk menjawab pertanyaan. Berbasis dari bentuk mengenai ketidakefektifan anggota kinerja anggota. Nah, jadi sebelum kita melakukan program, saya berencana dengan waktu saya ada program yang namanya updating itu kita akan pengenalan mengenai organisasi. Pengenalan organisasi itu mengenai apa? Mengenai pengetahuan organisasi, pengetahuan tentang surat menyurat, dan juga pengetahuan tentang sidang. Karena itu basicnya dari organisasi, di mana kita harus mengetahui terlebih dahulu basicnya untuk menjalankan kegiatan organisasi itu lebih mendalam. Itu. Dan kemudian misalnya program kita tidak berjalan,
balik lagi tadi adalah evaluasi komunikasi dan juga diskusi. Itu terima kasih. Dari tanggapan yang juga untuk program yang berjalan ini melakukan evaluasi kenapa program tidak berjalan gitu. Kalau menurut saya sih kenapa harus evaluasi gitu, kenapa nggak dari awal bikin program yang tadi saya sebutkan yang kira-kiranya mampu untuk kita jalanin gitu. Kalau misalkan kita bikin program nih sekarang 3 bulan berjalan, mau deadline-nya nih hanya 3 bulan berjalan, kita ngabisin waktu doang. Evaluasi lagi ngapain? Banyak waktu kita yang kebuang gitu. Sementara kita harus kuliah juga, belajar juga kan, penting juga. Kalau kuliah kan evaluasi ya kapan berjalannya. Ini itu tadi kalau dari kami ya, dari kami ya bikin proper yang kira-kira bisa dijalanin lah. Bagaimana jika proker kalian yang terhalang oleh pihak internal maupun pihak eksternal dari Himaksi, apa yang akan kalian lakukan? Berganti proker ke proker lainnya atau tetap melanjutkan proker tersebut? Misalkan nih kalian punya proker kalian itu agak tertunda dari pihak internal maupun eksternal. Nah, kalian akan mengganti proker tersebut atau emang kalian bakal keras di proker kalian sendiri? Baik, silakan paslon nomor 1 menjawab pertanyaan tersebut dengan waktu 3 menit. Oke. Mungkin solusi dari proker yang nggak berjalan. Mungkin salah satu adanya sebelum melakukan adanya plan A, tentunya harus ada plan B. Dengan terhalangnya plan A tersebut, maka kita sudah siap ada backupan dari plan B-nya untuk dijalanin. Dan salah satunya itu jika masih ada penghalang dari faktor eksternal dan internal, maka harus kritis dan cepat-cepat dengan adanya program baru, yaitu proker baru. Sekian. Tadi menyampaikan bahwa kalau misalkan emang kita punya proker ataupun punya tujuan yang memang itu seandainya mampu untuk semua lakukan. Kalau misalkan nantinya di proker kalian akan ada evaluasi seperti itu, kenapa nggak kalian dari awal buat proker yang lebih mudah dilaksanakan? Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin dari kampanye ini ya, dan dari debat ini ya, yang kami sampaikan itu ya semua paslon pasti ingin yang terbaik buat organisasi gitu, ingin yang memang untuk memajukan lah gitu. Tapi mungkin gagasan dan struktural atau caranya beda-beda gitu. Itu penilaian teman-teman semua gitu. Penilaian kami hanya menyampaikan gagasan, opini atau pendapat kami, keputusan ada di tangan teman-teman. Sebelum utamanya saya mau kasih tahu aja, HIMA ini kan masuk ke organisasi adalah sebuah perkumpulan untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Nah, di sini berarti di dalam organisasi itu kita dibimbing untuk menjadi seorang pemimpin. Dalam sabda Ibnu Umar berkata, sesungguhnya semua manusia di muka ini adalah khalifah atau pemimpin. Jadi bagaimanapun kita sebagai mahasiswa, kita di sini adalah sebagai pemimpin. Maka dari itu saya mengajak kepada teman-teman di Himaksi untuk bisa bergerak bersama di dalam Himaksi. Dan pasangan 02 ini cocok untuk teman-teman sekalian. Dalam program-programnya kita akan menerapkan yang namanya prinsip bekerja sama, memberdayakan budaya, dan juga kita akan mengembangkan potensi-potensi bakat dari kalian semua. Itu pilih nomor 2 yang bersosialisasi dan juga solidaritas, solid dan berkualitas. Terima kasih.